Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Isa bin Dahlas Japes Kediri, dan juga Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sedang famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatul kubur wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Abdullah bin Ummi Maktum annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawami was sibai wa ana darirul basari syasi'ud dari ay ba'iduha walastu qaidun walaysa li qaidun yulazimuni fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti. Faqala hal tasma'un nida'a? Qala na'am. Qala fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang salat berjamaah dari kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ini salah seorang sahabat yang sangat istimewa. Beliau terlahir dalam keadaan buta.
Nama ayahnya sebetulnya Qais, Abdullah bin Qais. Namun karena ibunya lebih terkenal daripada ayahnya, ibunya terkenal sebagai orang yang melahirkan bayi yang buta, maka ibunya dipanggil julukan Ummi Maktum. Nama aslinya Atiqah. Jadi dengan itu dinisbatkanlah Abdullah ini kepada ibunya, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini merupakan salah seorang sahabat yang masuk Islamnya di awal-awal. Bahkan proses masuk Islamnya itu diabadikan dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Terus ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berdialog, berkomunikasi dengan para petinggi Quraisy. Harapan Nabi kalau dia dakwahin petinggi-petinggi Quraisy terlebih dahulu, seandainya ini petinggi sudah masuk ke dalam agama Islam, maka anak buahnya lebih gampang. Pokoknya dulu, kalau pokoknya dapat, buntut ngikut. Kan begitu teorinya. Lagi enak-enak dialog dan ngobrol, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum ini datang menghadap Rasulullah SAW. Keadaannya buta dan bukan berasal dari golongan petinggi Mekah saat itu. Derajatnya biasa saja. Kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini membuat para petinggi Quraisy agak kecewa, bahkan sambil cemberut dan berpaling mukanya. Kesal karena lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba datang orang buta yang mungkin menurut strata sosialnya jauh dibandingkan mereka. Maka Allah tegaskan dalam surat Abasa tadi bahwa walaupun buta Abdullah bin Ummi Maktum ini, tapi memiliki keinginan untuk benar-benar mempelajari dan memperdalam agama Islam. Jangan diremehin. Ini kita juga begitu. Jadi orang jangan memandang sebelah mata orang lain karena status derajat sosialnya. Dia siapaan? Gak punya kerjaan apa-apa, cuma tukang kopi keliling doang. Dia siapaan? Cuma marbot kerjaannya. Gak boleh tuh. Kadang mohon maaf kita ini lebih menghormati penampilan fisik dibandingkan lahiriahnya. Jangankan begitu, mohon maaf saya tanya kepada pengurus dan jemaah masjid sini. Jika suatu saat datang orang berbarengan ke masjid ini, yang satu orang miskin, yang satu orang gedongan, ngundang tahlilan, waktunya sama, jamnya sama, malam minggu habis isya, kira-kira yang kita duluin undangan dari orang kaya apa orang miskin? Hah? Yang paling mudah dulu. Ini undangnya bareng, datang bareng nih. Yang satu kelihatan nih klimis, necis, pakai baju safari, orang kaya nih. Ini bangsa tinggalnya di Cikajang, Ciragil nih. Yang satu baju koko putih, lada lecek, bangsa tinggal di kampung sawah nih, bagian bawah.
datang ngundang bareng ke Pak Haji Hasan. Kira-kira Pak Haji Hasan nerima dua-duanya atau pilih salah satunya? Dua-duanya pasti. Dua-duanya diterima. Waktunya sama, malam minggu. Dua-duanya minta habis isya. Kira-kira bagaimana itu? Habis sisa jam 10. Oh, enggak. Kan belum subuh. Mudah kita. Lagi dua. Udah gitu kagak mau ngerti. Yang ngatur malam Senin enggak, udah dihitung-hitung malam minggu waktunya. Dua-duanya. Habis maghrib dipindahin, gak mau dua-duanya habis isya. Kira-kira bagaimana? Bagi dua. Bagi dua, oke bagi dua. Sekarang bagi dua nih, jemaah ada 30 orang, 15 orang ikut rombongan Haji Hasan ke orang kaya, 15 orang ikut sama Ustadz Aslani yang orang miskin. Kira-kira pada ngikut banyakan mana? Ya yang kaya. Iya, betul. Ada yang ikut aja tadi, ada yang ikut. Aja tadi sendirian. Aja tadi sendirian. Urusannya Haji Aslani doang sendirian. Jemaahnya kagak ada ngikut. Lu kenapa sih mau ikut gua? Kata Haji Hasan. Jauh banget soalnya kampung sawah jauh. Bukan jauh. Kalau orang kaya biasanya habis tahlilan suka dikasih amplop. Betul kan? Hah? Oh tergantung. Orang pakai motor. Oh begitu. Tuh ada yang ngasih. Keseringan begitu. Cuman kalau orang miskin biasanya diajak keluar kasino ya. Oh gitu. Iya gitu. Kita tuh mohon maaf karena kita pilih-pilih begitu tuh. Padahal kemuliaan seseorang tidak dilihat dari hartanya. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari pangkat dan jabatannya. Kemuliaan seseorang dari nilai ketakwaannya. Pelajaran buat kita, nggak boleh lihat orang dari fisik. Kembali lagi ke Abdullah bin Umi Maktum tadi, radhiyallahu taala anhu, istimewa beliau. Salah satu keistimewaannya, beliau termasuk orang yang ditunjuk sebagai muazzin. Muazzinnya Rasulullah tuh selain Bilal bin Rabah adalah Abdullah bin Umi Maktum. Tuh kalau disuruh ditunjuk jadi muazzin berarti suaranya cakep. Kita kan juga kalau nyuruh orang azan, terutama azan Jumatan, itu kalau bisa yang suaranya halusan dikit, berarti secara nggak langsung ini mengisyaratkan Abdullah bin Umi Maktum suaranya cakep. Dan memang mohon maaf banyak orang buta yang Allah berikan kelebihan matanya nggak bisa lihat tapi suaranya cakep, banyak kayak gitu. Jadi beliau adalah salah seorang muazzin Rasulullah. Kalau subuh kan azannya 2 kali. Nah Abdullah bin Umi Maktum ini adalah orang yang azan kedua. Jadi dikatakan kalau Abdullah bin Umi Maktum ini sudah azan, berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau lagi makan sahur berhenti, karena sudah mulai puasa. Ini pendapat yang sahih. Walaupun ada pendapat yang kurang sahih, segelintir ulama mengatakan kalau kita lagi makan, lagi minum, lagi makan, lagi minum, tiba-tiba terdengar suara azan, terusin aja. Lagi makan, bukan belum makan, lagi makan, lagi minum, azan, terusin aja. Tapi pendapat yang kuatnya ketika lagi makan, lagi minum, azan, berhenti, buang yang di mulut, kumur-kumur, langsung masuk puasa. Gitu. Jadi kalau ketemu nanti entah ngaji di mana atau dapat kiriman-kiriman dari media sosial yang mengatakan kalau kita lagi makan, lagi minum subuh ya, tiba-tiba azan subuh berkumandang, terusin makannya, itu ada pendapat kayak gitu, tapi nggak kuat.
Yang kuat, yang rajih adalah hentikan makan dan minumnya. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini ngadu kepada Rasulullah. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap kepada Nabi, faqala, ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawa was-sibai wa ana dharirul basari syasi'ud dari ay ba'iduha wa laysa li qa'idun yulazimuni. Ya Rasulullah, ini kota Madinah banyak binatang buas, banyak binatang-binatang yang membahayakan, banyak ular. Saya kondisinya nggak bisa lihat, rumah saya jauh dan nggak ada orang yang nuntun saya. Apakah saya, kata Abdullah bin Ummi Maktum, diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berangkat ke masjid ketika panggilan azan sudah dikumandangkan? Ini orang buta nih, yang ngomong orang buta, nggak punya orang teman yang nuntun dia, rumah rada jauh. Kalau cara kita sih, cara kita ya udah, emang dasar buta, nggak ada yang nuntun, lu sholat aja di rumah, kan begitu. Tapi ketika orang ini meminta rukhsah keringanan kepada Nabi kita Muhammad SAW, an usolliya fi baiti, agar aku sholatnya di rumah saja, faqala, maka Rasul menjawab, sebelum memutuskan boleh mendapatkan rukhsah apa enggak, ditanya oleh baginda Rasul, hal tasma'un nida, dengar azan enggak? Zaman dulu nih, zaman enggak ada speaker, azan naik ke menara, rumah belum banyak, jarak azan tuh lumayan jauh. Dengar azan gak? Kata Rasulullah. Qala na'am. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, kalau azan sih saya dengar ya Rasul. Fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan. Jawab tuh panggilan azan, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, karena sesungguhnya saya nggak lihat kamu bisa mendapatkan rukhsah. Makanya mohon maaf, kalau dilihat dari hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, ada sebagian ulama yang berpendapat sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Contohnya ini, yang buta, nggak lihat, nggak punya pendamping, penuntun, rumah jauh, ketika dia masih mendengarkan azan, kata Rasulullah, berangkat juga ke masjid, karena saya melihat kamu belum layak mendapat rukhsah. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Kamu dapat pertama fardu ain, semuanya wajib ke masjid berjamaah, laki-laki. Yang kedua fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakili. Kalau seandainya sudah ada satu kampung yang sholat berjamaah di masjid, maka yang nggak berangkat kagak dosa, tapi nggak mendapatkan keutamaan dan kemuliaannya. Pendapat yang ketiga mengatakan sholat berjamaah di masjid
adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah kalau patokannya wajib, waduh, berapa banyak di antara kita yang berdosa rumah samping masjid, subuh kesiangan. Ada nggak begitu? Rumah samping masjid, subuh kesiangan. Kalau hukumnya fardu ain wajib, dosa gitu. Nggak sholat di masjid dosa. Tapi mayoritas ulama kita, terutama ulama Syafi'iyah, mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi walaupun kadang subuh kita kesiangan, insya Allah nggak ada dosa, tapi nggak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Tapi kalau dilihat dari ukuran hadis Abdullah bin Umi Maktum ini, malu kita. Yang buta aja berangkat, yang melek nongkrong. Yang rumah jauh aja berangkat, udah buta rumah jauh berangkat. Yang samping masjid melek, azan kedengeran, kagak berangkat. Hah? Lewatan, azannya kelewatan. Apa dia nggak tahu masjidnya yang mana? Maka kan pernah saya katakan, kalaupun memang sibuk banget, masa iya satu waktu nggak bisa ke masjid, masa iya? Di hadis selanjutnya nih, lebih serem lagi. Man sami'al munadi bis-salati falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun. Qila wa mal uzru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla yakni fi baitihi. Siapa orang yang mendengar suara muazzin dan dia nggak ada uzur tuh, apa uzurnya? Takut dalam artian kalau dia keluar rumah bisa membahayakan nyawanya. Keluar rumah ada bor gitu, atau keluar rumah ada binatang buas, itu termasuk khauf yang bikin takut. Keluar rumah ada debt collector, bikin takut gitu ya. Pernah nggak kita keluar rumah ada debt collector? Pernah nggak? Keluar rumah ada debt collector, keluar rumah ada musuh kita, kan bikin takut tuh. Au marah tuh, atau sakit, udah nggak bisa berangkat, nggak sakit. Sakit yang membuat dia nggak bisa berangkat. Bangun aja kelih-kelih kepalanya, bangun aja puyeng-puyeng kepalanya, bangun aja muntah-muntah, malah tuh sakit. Itu termasuk uzur. Dia dengar azan, terus nggak ada uzur, sehat, waras, tapi dia nggak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka menurut riwayat ini lam tuqbal sholatuhu, sholatnya kagak diterima. Ya Allah, ngeri banget kedengarannya, sholatnya kagak diterima. Maka saya katakan tadi, kalau lihatnya hadis-hadis yang keras seperti ini, sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Wasukila Ibnu Abbas, pernah suatu ketika sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, amman yasumun naharo, ditanya tentang seseorang yang siangnya puasa, ya puasa sunnah. Wa yaqumul laila, malam tahajud. Bayangin nih orang nih, siang puasa,
malam tahajud, udah cakep banget ya ibaratnya. Ibadahnya luar biasa. Jarang orang bisa kayak gini. Siang malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wala yusalli fil masjid. Tapi dia enggak sholat di masjid bil jamaah, enggak sholat berjamaah. Ibadah bersolatnya cakep, puasa, bukan enggak puasa, puasa. Tahajud tiap malam, tapi enggak berjamaah di masjid sholatnya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, in mata ala hada, kalau seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu tuh, dalam keadaan gak berangkat ke masjid, walaupun tahajudnya tiap malam, puasa sunnahnya tiap hari, bahwa benar orang yang begitu tuh bakal masuk neraka. Nah, bagaimana yang malam gak ada tahajud? Bagaimana orang yang gak pernah sholat sunnah, terus jarang ke masjid? Di mana tempatnya? Ini Abdullah bin Abbas yang ngomong. Pembicaraan ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk nasib kita di akhirat. Bukan sekedar menambah derajat sholat kita menjadi 27, bukan sekedar memakmurkan rumah-rumah Allah, tapi penentu nasib kita di akhirat adalah sholat berjamaah di masjid. Tahajud tiap malam, puasa tiap hari. Saya rasa di masjid ini kayak begitu. Ada yang tahajudnya tiap malam? Saya gak yakin. Kali ketua masjid tahajudnya tiap malam? Kagak juga ya. Tiap malam tahajudnya deh. Yakin. Ya yakin, oke dah tiap malam tahajud, cakep kan? Tiap malam tahajud kan? Oh kado kan tiap malam. Aja Sani tiap malam tahajud. Anggaplah tiap malam tahajud. Siang puasa kan? Kagak, yang merokok di samping orang siapa? Atau ada orang yang kuat puasa, ada orang puasa kuat banget. Tiap hari dia puasa. Tahajud tiap malam dia belum tentu. Ini malam tahajud, siang puasa sunnah, tapi nggak ke masjid, nggak salah berjamaah di masjid. Kalau dia meninggal keadaannya kayak gitu, kata Abdullah bin Abbas, bahwa benar ntar di akhirat masuknya ke neraka. Bayangin loh. Bagaimana yang ibadahnya pas-pasan, bagaimana yang belentang-belentong sholat wajibnya, sholat wajib belentang-belentong, ibadah yang lain bolong-bolong, ke masjid kagak. Ngarepinnya masuk surga. Ya walaupun mohon maaf, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, umat Nabi Muhammad bakal masuk surga semua. Tapi kan kalau kita lihat hadis atau Al-Quran yang berisikan tentang ancaman-ancaman terhadap orang yang lalai dalam ibadahnya, rasa-rasanya kita perlu berpikir dua kali untuk beribadah secara santai. Masjid banyak kok, masjid dekat-dekat.
Ya kali kalau dulu masjid jarang-jarang, musola jarang-jarang. Ini masjid dekat-dekat. Di RW sini aja, RW 6 masjid ada berapa Pak RW? Sekarang saya ngomong sebagai Pak RW nih. 2. Masjid 2, musola? Ada. Enggak ada musola? Coba masjid STM penerbangan. musola tuh. Ada masjid 2, ada musola juga. Satu RW. Belum RW yang lain, dekat sebetulnya. Azan kedengeran nggak azan? Ini yang rumahnya paling jauh di sini siapa? Yang lingkungan sini. Yang lingkungan sini, jangan yang jauh-jauh. Di mana? Yang sini di mana? Cipaku. Kedengeran nggak azan? Kedengeran masih. Apalagi pakai toa, pakai corok, kedengeran. Gak dengar sampai sono. Gak dengar. Nggak dengar di mana? Tempat aku gak dengar. Nggak kedengeran. Dari masjid lain juga nggak dengar. Udah sebenarnya dengar. Oh ada, berarti masih kedengeran. Dari masjid sini nggak kedengeran. Dari masjid sana kedengeran. Nyampe berarti. Berarti doanya ada di sana. Ya pasar itu. Pasar. Di pasar. Doanya di pasar. Ini keras nih. Keras nih. Nggak ada uzur ya. Kalau ada uzur sih, nggak ada uzur. Nyantai-nyantai gitu. Di rumah gitu nggak ada uzur. Nggak berangkat sama sekali ke masjid. Bahwa benar diterangkan. Maka kadang kita merasa heran kalau ada orang ngakunya Islam tapi gak pernah atau berat banget masuk ke masjid. Kadang saya sedih banget. Mohon maaf nih Pak, ini sering saya ketemu sering banget, bahkan saya sering komenin. Orang Islam Pak, orang Islam. Ini ada tetangganya meninggal dunia. Tetangganya meninggalnya malam. Dia paling sibuk tuh. Kalau di kampung kan di gang-gang. Kalau ada yang meninggal, cari pinjaman terpal, cari bangku RW pinjam. Paling sibuk dia tuh, cari pemandian segala macam paling sibuk. Dia ngurus papan Islamnya. Giliran tuh jenazahnya dibawa ke masjid untuk disolatin, dia nunggu di depan. Atau lain. Nggak mau banget injek masjid. Emang kita tahu tuh orang jalan banget ke masjid. Dari awal dia urusin. Apa begadang tuh? Jenazah dibegadangin sama dia. Dia berangkat ke tempat pemakaman, dia ngurusin. Maksudnya pemakaman Sanjaya sini ya. Dia ngurusin. Ketemu kepada pengurusnya. Dia yang minjemin kurung batang dari masjid, pemandian dari masjid. Dia juga yang nyariin ambulan. Ketika dibawa tuh kurung batang jenazah dari rumah sohibul jenazah ke masjid, dia cuma nganterin doang sampai depan. Orang sholat zuhur, orang sholat berjamaah, orang sholat jenazah, dia nunggu di depan. La haula wala quwata illa billah. Islam? Ya kali bukan Islam orang kampungan gua kenal. Siapa? Ada deh. Berat banget apa masuk ke masjid, berat banget apa kalau masuk ke masjid ilmunya luntur. Ilmunya rontok. Oh enggak banget ke masjid. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada aja Ustaz itu kalau saya ketemu begitu pas banget saya lagi ceramah, gua ajar habis udah. Enggak beneran itu gua. Saya mendingan ngomong di depannya langsung. Tuh yang di depan tuh dengerin sini, ente sholatin. Kalau ente sayang sama jenazah, masuk ke dalam sholatin sini. Oh cuma timbang begadang doang mah.
kurang manfaatnya begitu. Karena jenazah yang udah meninggal butuhnya doa, bukan begadangan ente. Dia mandi kagak dibegadangin juga, mau udah mati. Berat banget kakinya ke masjid. Saya juga bingung, ya Allah. Kan padahal masjid adem. Adem gak di masjid Pak? Adem. Takut masuk angin kali ini. Takut masuk angin, bregon. Ya Allah, bagus ada rahmat Allah, bagus ada syafaat dari Rasulullah. Kalau nggak ada rahmat Allah, nggak ada syafaat Rasulullah, kayaknya kayak gitu-gitu tuh berat. Ada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salat wajibnya jangan ditanya dah. Salat sunnahnya juga jangan ditanya. Termasuk yang rajin puasa. Karena memang kehidupan ekonominya juga pas-pasan, jadi sering puasa dia. Itu sehari semalam dia bertasbih, berzikir bertasbih nggak kurang dari 12.000 kali sehari semalam. Tapi yang begitu tuh masih sering ditemukan dalam kondisi menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya kenapa nangis, karena takut gak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi zikir tasbihnya 12.000. Kita ada nggak yang 12.000? Tiga-tiganya berat. Saya nggak yakin kita 12.000 ada yang bertasbih sampai 12.000 sehari. Nggak yakin saya. Kagak dah. Orang diajak zikir lama dikit aja suka komplain sama imam. Imam lama banget zikir. Semua mau dibaca komplit banget. Udah zikir lama, doanya panjang lagi nih imam. Udah asal gue tandain, imam yang tutup gue tandain 12.000 kali Pak. Tapi masih khawatir dirinya gak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menarik cerita tentang Sayyidina Umar, diriwayatkan oleh anaknya. Anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab kharaja ila bustan, dia keluar nengokin kebunnya. Kebunnya lagi mau panen, kebun kurma. Tuh kalau kita punya kebun lagi mau panen enak dilihatnya. Wah, kebun apa aja? Kebun korma, kebun mangga, kebun durian. Tuh kalau mau panen enak dilihat. Kebun durian, enak punya kebun durian nggak sih? Aji punya kebun durian nggak? Nggak ada ya. Tuh buahnya pada siap panen semua, enak banget. Ini Sayyidina Umar nengokin kebunnya mau panen. Paraja'a waqad shallan nasu al-asra faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking asiknya dia di kebun, kelupaan waktu. Sampai ketika dia kembali ke rumahnya, ternyata orang-orang udah pada ngerjain sholat asar berjamaah, ketinggalan. Tapi masih waktu asar, masih di waktu asar. Cuma dia ketinggalan orang melaksanakan sholat asar berjamaah. Faqala, maka dia komen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat apa ini? Kalimat istirja ketika kita mendapatkan musibah.
idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Musibah tuh, ketinggalan sholat asar berjamaah karena asyik di kebun dianggap musibah. Nah kita mau boro-boro begitu. Lalu apa yang dikatakan? Fatatni sholatul asri bil jamaati. Saya kelewatan sholat asar berjamaah karena asik di kebun. Maka saksikan semuanya nih, yang hadir semua di sini nih. Annaha itu kebun saya noh, kebun kurma saya yang sekian ratus meter. Alal masakin shadaqatun. Gara-gara tuh kebun bikin saya kagak sholat asar berjamaah, maka tuh kebun saya infakkan, saya hadiahkan, saya hibahkan untuk orang-orang miskin. Riwayat yang lain mengatakan hasil kebunnya, tapi banyak yang mengatakan bukan hasil kebunnya, kebun-kebunnya dikasih, dijual, uangnya buat fakir miskin. Gara-gara kagak sholat berjamaah. Liyakuna, agar menjadi kafaratan lima di'ah, sebagai kafarat penebusan dari yang luput sholat asar berjamaah. Kebunnya, bayangin kebun. Kalau tak anggap nggak usah banyak banget 100 meter lah, kebunnya di Cikanjang 100 meter. Di sini semeternya berapa Pak Haji? 75 juta. 75 juta kali 100 meter berapa duit? Tuh cepet deh kalau kita beli mah. 7,5 miliar. Tuh 7,5 miliar dikasih buat orang miskin gara-gara nggak sholat asar berjamaah. Bukan nggak sholatnya, nggak ikut berjamaahnya. Saking nyesalnya tuh gara-gara tuh kebun begitu. Coba berapa banyak orang jamaah sini gara-gara nonton TV kagak sholat berjamaah maghrib ataupun isya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Gara-gara nonton bola nggak sholat berjamaah. Ada, tapi nggak ada yang nyesel. Saya punya omah begini nih, ada 5 orang yang jemaah nih, gara-gara nonton TV dia kagak sholat berjamaah, nyesel dah tuh 5-5-nya. Datang ke Pak Haji Hasan, Pak Haji Hasan, gara-gara nonton TV saya ketinggalan sholat berjamaah. Mulai hari ini tuh TV 5 orang bilang saya hadiahin ke masjid dah, diinfakin. Ada yang begitu? Ada. Yudi. Kopi dipakai deh. Gara-gara dagang. Gara-gara dagang kelewatan sholat berjamaah zuhur. Pas banget azan zuhur. Ya pas azan zuhur kan pas jam istirahat. Diserbu sama pembeli. Laris tuh dagangannya. Tiba-tiba setelah sepi-sepi dia balik sholat zuhur berjamaahnya udah selesai. Ya Allah, gara-gara saya belain dagangan, sholat zuhur berjamaah saya ketinggalan, maka Pak Haji Hasan keuntungan dagang saya hari ini saya sedekahkan ke masjid. Begitu maka kagak kira-kira? Kagak bakalan. Emang gue susah-susah nyari kumpulin. Artinya orang-orang dulu itu begitu perhatian. Para sahabat Nabi itu begitu perhatian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pantes kalau mereka menjadi orang yang dicap generasi terbaik. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum
summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa sedikit demi sedikit mengikuti kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Al-Fatihah. Mau ada pengumuman? Gak ada? Gak ada pengumuman? Insya Allah tanggal 27 September Maulid. Insya Allah 27 September Maulid di sini. Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi. Pakai Lutfi. Lutfi Zawawi. Alhamdulillah. Insya Allah. Gede-gedean tuh. Ya gede-gedean biasanya tuh ya. Biasanya kalau Maulid pagi suka ada duren biasanya. Ya insya Allah. Ya bulan bulu gak ada. Oh iya. Tuh, tandain tuh 27 September Sabtu pagi, insya Allah Maulid di masjid kita. Gabung sama ibu berarti. Ada Kiai Haji Lutfi Zawawi. Udah itu aja, ada yang lain. Siapa itu? Belum ketahuan. Oh iya, siapapun itu, yang penting mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, gitu. Karena kan yang namanya Maulid pasti ada biayanya. Ente nggak kasih proposal kan nggak ya? Nggak minta kan? Oh keren, baik. Bedanya Mas Langi. Oh iya dah. Jadi kasih pelajaran kemudahan pada kita sehat, bisa hadir tanggal 27 September. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul musahira. Wa bil khairi fataha wa bil huda wa bil ilmi alim kullu mufaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.